أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم فهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين، الحمد لله رب العالمين. Yang saya cintai, yang saya banggakan, seluruh pemirsa, wabil khusus kepada siswa dan siswi kelas 10 dan 11 SMK Al-Ghazali yang pada kesempatan kali ini tersambung bersama saya. Smotren Ramadan tahun 1441 Hijriah dalam materi Quran Hadis. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan kali ini kita sudah masuk bulan Ramadan yang ke-20, dan sekarang kita sudah di pertemuan yang ketiga di materi Smotren Quran Hadis bersama saya Sa'adullah. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan sebelumnya bermanfaat, dan nanti insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la haula wala quwata illa billah. Baik, anak-anak sekalian yang saya cintai, yang saya banggakan, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan berpuasa. Mari sama-sama kita awali kajian kita tentang Quran Hadis ini dengan membaca Fatihah dan doa memakai hajatullah bin Nuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati wa ahli baitil kiram, thumma ila ruhi khususan memakai hajatullah bin Nuh, wa ila ruhi Hajjah Mursyidah binti Abdullah Sayyidi ghafarullah bima astaghfirullah wa syukurillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ihfazna wa aqsimna minaz zunubi kabairiha was-saghairiha, la siyama asy-syirku bika wa 'uququl walidaini wal kadhibu wal kibru wal 'ajbu wal khiyanatu wa khulful wa'di wa 'adamul wafa'i bil 'ahdi wal ghibatu wa dhulmun nasi wa nisyanu annal 'ilma wad-dina lil 'amali bihi la lil jadli wal mira'i bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tazkur wa tazakkur wa tazkir wa nafa' al-intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasalat masuk bi kitabillah sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalah ala khairi ibtiqa wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Anak sekalian, kita lanjutkan bahasan kita dari pertemuan sebelumnya. Di pertemuan yang pertama saya sudah membahas tentang ilmu membaca Al-Quran dan juga apa saja yang harus kita pelajari
yaitu ada tajwid, makharijul huruf, dan lagam. Di kesempatan yang kedua saya sudah membahas tentang sedikit makharijul huruf, dan ada bahasan tajwid yaitu tentang hukum dan mati. Masih banyak lagi hukum-hukum bacaan di dalam ilmu tajwid, tapi akan saya pilih yang kira-kira sangat urgent karena ini semua harus tahu ya. Kalau kemarin yang pertama adalah tentang hukum dan mati dan tanwin, di kesempatan kali ini akan saya tambahkan tentang hukum mad ya. Ketika kita membaca Al-Quran, kita harus betul bacanya, cara membacanya harus betul. Kita sudah tahu cara baca huruf hijaiyah, ketika disambung menjadi sebuah kata kalimah jadi ayat, kita harus bisa menyambungnya dan membacanya dengan benar. Selain makhrajnya harus betul, panjang pendeknya harus betul, hukum-hukum bacaannya harus betul. Kenapa? Karena itu adalah sebuah kewajiban khusus membaca Al-Quran. Kalau membaca yang lain tidak ya, tidak ada kewajiban untuk membaca bagaimana. Tapi kalau membaca Al-Quran harus benar-benar sesuai dengan tajwid, dengan hukum tajwidnya, dengan makharijul hurufnya. Baik, kita masuk ke hukum mad ya. Mungkin anak sudah melihat ya skema atau bagian hukum mad yang sudah saya bagikan di WhatsApp grup Sematrian Ramadan SMK Al-Ghazali kelas 10 dan 11. Di situ ada bagian atau skema hukum mad ya. Nah, apa itu mad? Mad itu artinya panjang. Tadi sudah saya sebutkan, bacaan dalam ayat-ayat suci Al-Quran harus kita baca dengan benar dari segi panjang dan pendeknya. Kenapa? Karena ini urgent sekali. Kalau salah itu akan merusak artinya ya. Makanya ada panjang dan ada pendek. Nah, hukum mad berarti artinya suatu keadaan huruf di mana huruf tersebut harus dibacanya panjang ya. Jadi huruf ada yang dibaca pendek, ada yang dibaca panjang. Kalau dibaca pendek berarti normal, a, ba, ta, sa, ja, ha, ho. Nah, itu namanya dibaca pendek ya. Nah, a bisa menjadi panjang seperti a, nah itu panjang ya. Ba itu pendek, tapi ketika menjadi mad itu ba-nya menjadi panjang, ba. Ketika kita membaca Al-Quran itu harus jelas mana panjang mana pendek. Seperti kita contohkan, kita membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dalam bacaan bismillah tersebut ada yang panjang ada yang pendek. Bis itu pendek, mil itu pendek, tapi ketika masuk suara lahi, nah la-nya ini panjang, nah itu disebut mad. Langsung saja ya kita bagi mad ini ada dua macam ya. Mad ini ada dua macam, ada dua bagian ya. Bagian utamanya adalah mad asli dan mad far'i ya. Di sini ya saya bagi dua, kalau di papan mudah-mudahan kelihatan ya. Ada mad asli dan mad far'i ya. Jadi ada mad asli, mad far'i. Mad asli bisa kita katakan mad tabi'i. Jadi ada beberapa ahli Al-Quran yang menyebutnya asli, mad asli, ada yang menyebutnya mad tabi'i. Sama saja, itu artinya asli atau tabi'i itu artinya sama ya. Yaitu pembacaan panjang yang original, yang asli, yang alami ya. Dan satu lagi ada mad far'i. Far'i ini kalau dari bahasa Arab artinya cabang. Dia panjang juga, tapi panjangnya bukan karena dia benar-benar asli panjang, ada penyebab-penyebabnya ya. Kalau mad asli dia panjang tanpa sebab, sudah begitu panjang ya panjang gitu ya. Nah, nanti untuk panjang mad ini ya ada ukurannya, ada ukurannya. Kalau saya dulu belajar Al-Quran dengan guru-guru saya, itu mengukur panjang mad itu dari ketukan, atau kalau dari waktu detik ya. Kita coba ketuk,
Nah itu artinya satu harokat ya. Panjangnya ini disebutnya harokat. Harokat ya. Berarti ketika kita ketuk satu kali itu artinya satu harokat. Ketuk, nah satu harokat. Seperti kita baca A, nah itu namanya satu harokat A. Nah, kalau mad yang paling minimal itu adalah 2 harokat, yaitu yang tadi mad asli panjangnya 2 harokat. Berarti dua harokat adalah 2 ketukan. Tuk tuk. A satu ketukan. Kalau A satu ketukan ya. Kalau 2 ketukan A. Nah itu berarti mad asli 2 ketukan. A ba ta. Nah ya. Kalau mad far'i ya, kalau mad far'i ini nanti panjangnya akan berbeda-beda ya. Minimal ada 2 dan mungkin nanti maksimal dan seterusnya berapa ya. Untuk mad far'i kita lihat dulu mad asli atau mad tabi'i. Ini adalah ya hukum bacaan Quran yang harus dibaca panjang ya dengan ukuran 2 harokat ya. Ini panjang ini bukan karena apa-apa, karena memang benar-benar panjang ya. Bagaimana ciri-cirinya? Kita lihat di sini ada huruf alif, waw dan ya. Jadi suatu huruf di dalam Al-Quran, dalam bacaan Quran ya, ba misalkan, ba harokat fathah ya, ba itu kan pendek. Tapi ketika di depannya ada huruf lagi alif, waw atau ya yang tidak berharokat ya, tidak ada barisnya, itu menjadi panjang ba-nya. Saya contohkan di sini. Ba bi bu. Ba bi bu. Nah itu namanya mad asli ya. Panjangnya 2 harokat. Ba bi bu. Nah ya, itu 2 harokat. Kita contohkan ketika membaca surat Al-Fatihah yang kedua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alamin. A-nya ini adalah mad asli. Laqad kana. Kana itu adalah mad tabi'i. Kenapa? Kafnya ini adalah di depannya ada alif. Begitu juga dengan yang ada ya-nya. Bi. Dan juga ada waw. Bu. Ba. Bi. Bu. Dan seterusnya dan seterusnya. Saya yakin kalian semua pasti paham ya. Nanti kita praktekkan ya dalam membaca surat Al-Fatihah. Apa saja dalam surat Al-Fatihah yang panjangnya 2 harokat mad asli. Ini harus dibaca benar-benar 2 harokat ya. Terkait nanti kecepatan membaca itu beda lagi ya. Kalau ini bacanya panjang dan pendek ya. Tapi kalau kecepatan membaca itu relatif, karena nanti orang ketika bacanya pelan ya, kecepatannya pelan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, itu pelan, tetap 2 harokat. Kalau memang ada yang bacanya cepat, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, itu tidak mengurangi 2 harokat ya terhadap mad tabi'i atau mad asli. Yang penting ya 2 harokatnya ini. Nah bagi saya untuk mad asli cukup ya, kalian pasti paham. Yang penting gini, nanti ketika kalian membaca bacaan Quran apapun bacaannya ya, ketika di situ di depan suatu huruf ada alif, ya dan waw yang tidak ada harokatnya ya, itu akan dibaca panjang ya, namanya mad asli. Oke, langsung saja ke yang kedua, yaitu adalah mad far'i. Mad ya, mad atau hukum bacaan panjang yang bercabang ya, yang tidak yang ada sebabnya
maaf ya, kalau tadi mad asli tidak ada sebabnya, pokoknya panjang. Kalau ini panjangnya karena ada sebab ya. Jadi mengapa dia dibaca panjang? Nah, nanti biasanya bertemu dengan apa setelahnya ya. Tadinya keadaan normal mad asli, tapi mad asli itu di depannya tidak ada sebab. Kalau mad asli di depan ada sebab, nanti bisa berubah lagi panjangnya, bisa lebih dari 2 harokat. Nah, ini makanya dia termasuknya mad far'i. Mad far'i nanti ada banyak lagi bagiannya. Di sini akan saya sebutkan berdasarkan sebabnya. Kalau berdasarkan nama-namanya itu banyak sekali, nanti sekitar ada 15 kalau tidak salah. Kalau kita jabarkan satu persatu di sini mungkin kurang ya waktunya, karena kita hanya diberikan waktu sebentar. Intinya saya ingin membedakan antara mad asli dengan mad far'i gitu ya. Nanti mungkin ada beberapa yang saya contohkan. Jadi mad far'i ini suatu bacaan dibaca panjang, tapi karena ada sebabnya. Sebabnya nanti ada berapa? 1, 2, 3, 4, dan 5. Ada 5 sebab mengapa disebut mad far'i ya. Oke, saya sebutkan yang pertama, sebabnya karena ada hamzah di depan mad tersebut. Ada hamzah ya. Jadi setelah mad tabi'i yang tadi ba bi bu, itu kalau tidak ada sebab dia tetap dibaca 2 harokat. Tapi di depan ba bi bu ini ba ya, kalau di depannya ada hamzah, nah ini akan berubah lagi hukumnya ya, dan harokatnya akan berubah, bukan 2, bisa jadi 3, 4, 5 dan sebagainya ya. Contohnya di sini ada mad wajib. Nah, bagi yang pernah belajar mungkin pernah dengar ya, mad wajib. Tentunya mad wajibnya adalah mad wajib muttasil ya. Jadi mad asli di depannya ada hamzah ya. Nah, ini panjangnya berubah menjadi 5 harokat. Oke, baik ya, kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan. Tadi sudah sampai sebab hamzah. Yang kedua adalah sebab karena sukun ya. Sebab karena sukun ini nanti ada 3 macam. Ada mad lazim harfi musyba, mad lazim harfi mukhaffaf, dan mad lazim kalimi mukhaffaf ya. Itu sebabnya karena sukun. Saya contohkan ya, di surat Al-Baqarah yang ayat pertama ya. Alif lam mim ya. Oke. Yang selanjutnya, maaf itu bukan sukun ya. Jadi tasydid. Kalau yang karena sukun ini mad lazim kalimi mukhallaf. Ya, sebentar saya cari ya. Seperti al-ana ya, al-ana itu adalah karena sukun. Yang ketiga, ini kenapa disebut far'i? Karena sebabnya ada waqaf. Waqaf itu artinya berhenti. Suatu ayat ketika sudah waqaf, sudah berhenti, nah nanti ada mad di situ. Contohnya adalah mad arid lis sukun. Ini paling banyak ya, kalau kita baca di surah-surah panjang itu akhirannya adalah mad arid lis sukun. Seperti hum yuqinun. Nah ya, mad arid lis sukun ini nanti panjangnya bisa sampai 6 harokat ya. Oke ya, baik, saya lanjutkan. Jadi tadi sudah saya bagi pembagian mad menjadi 2 ya. Ada mad asli dan mad far'i. Di sesi terakhir ini saya ingin kalian nanti coba membaca surat Al-Fatihah. Kalian rekam ya, pakai voice note saja boleh, nanti dikirim japri ke saya ya. Mudah-mudahan di situ nanti bacaan kalian betul semua, dan juga panjang pendeknya yang benar ya. Dan cukup untuk materinya, cukup kamu tulis saja nanti yang sudah saya sampaikan, dan juga saya minta kalian tulis contohnya saja ya. Kalian cari nanti
Kalau pembagiannya sudah ya, pembagian mad asli dan mad far'i sudah di materi yang tadi. Saya minta kalian mencari contohnya saja. Contoh mad tabi'i, mad asli bagaimana, mad far'i bagaimana ya. Cukup 2 saja nanti tugasnya. Ya. Kamu voice note ke saya, kirimkan bacaan surat Al-Fatihah dengan benar dan panjang pendeknya harus betul. Begitu ya. Dan untuk tulisannya cukup kamu menulis contoh bacaan mad asli dan mad far'i. Baik, untuk sesi Quran hadis hari ini saya cukupkan terlebih dahulu. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Ambil yang baik, buang yang buruknya. Kita berjumpa kembali dalam pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan nanti masih cukup untuk mengisi semangat Ramadan bulan Ramadan tahun ini, dan mudah-mudahan tahun-tahun berikutnya kita masih ada kesempatan diberi umur Allah Subhanahu wa taala untuk mengisi kajian Ramadan seperti tahun ini. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.